Selamat datang di channel Koleksi Cerita, rumah bagi kisah-kisah singkat penuh makna. Di sini kami akan menemukan cerita pendek, drama yang menyentuh hati, hingga kisah inspiratif yang menggugah perasaan. Setiap cerita dikemas dengan narasi yang menarik, siap menemani waktu luangmu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng, notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita terbaru. Siapkan camilan, dengarkan, dan biarkan imajinasimu terbang bersama kisah-kisah kami. Langsung aja kita ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang gadis bernama Rina. Ia adalah putri seorang petani sederhana yang setiap hari membantu orang tuanya di ladang. Rina tumbuh menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Di pagi hari, ia akan pergi ke sawah membantu ayahnya menanam padi atau memanen hasil panen, lalu setelahnya berangkat ke pasar menjual sayur dan buah. Di sisi lain desa, ada seorang pemuda bernama Bayu. Ia baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan kuliahnya di bidang pertanian. Bayu bukan berasal dari keluarga kaya, tapi ia memiliki semangat yang besar untuk memajukan desanya. Baginya, tanah kelahirannya adalah rumah yang harus dijaga dan dikembangkan. Pertemuan di tepi sawah. Suatu pagi, Rina berjalan menuju pasar dengan keranjang penuh sayuran segar. Ia melangkah dengan hati-hati di jalan setapak di pinggir sawah. Namun, tanpa disadari, kakinya tersandung akar pohon yang menonjol, membuatnya kehilangan keseimbangan. Prak! Keranjang yang dibawanya jatuh. Sayuran berhamburan di tanah berlumpur. Rina mendesah pelan, berusaha mengumpulkan kembali dagangannya. Tunggu, biar aku bantu. Suara seorang laki-laki terdengar di belakangnya. Rina menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di depannya, dengan senyum ramah dan tangan terulur. Itu adalah Bayu, pemuda yang baru kembali dari kota. Hati-hati kalau jalan, jangan terburu-buru, kata Bayu sambil membantu mengumpulkan sayuran. Rina tersenyum malu. Terima kasih, Kak Bayu. Aku memang ceroboh. Sejak hari itu, Rina dan Bayu sering bertemu. Kadang Bayu membeli sayuran dari Rina di pasar, atau mereka berpapasan saat Bayu berjalan di sekitar desa. Percakapan kecil pun mulai terjadi, dan lambat laun keduanya merasa nyaman satu sama lain. Benih cinta yang tumbuh. Bayu sering berbagi cerita tentang pengalamannya di kota. Ia bercerita tentang teknologi pertanian modern yang bisa meningkatkan hasil panen, tanpa harus mengandalkan cara tradisional. Rina kagum mendengarnya. Aku ingin menerapkan sistem irigasi yang lebih baik di sawah kita. Kalau petani di desa bisa mengelola sawah dengan cara modern, hasil panennya pasti lebih melimpah, kata Bayu suatu hari. Itu ide bagus. Tapi sisa petani orang-orang di desa mau menerima perubahan? Tanya Rina. Aku yakin, jika kita bisa menunjukkan hasilnya, mereka akan percaya. Jawab Bayu penuh keyakinan. Semangat Bayu menular pada Rina. Ia mulai melihat desa mereka dengan cara yang berbeda. Tak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai tanah yang memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Hari demi hari berlalu, dan perasaan di antara mereka tumbuh semakin kuat. Namun, seperti kisah cinta lainnya, kebahagiaan mereka tak berjalan mulus. Ujian cinta. Suatu hari, orang tua Rina memanggilnya ke ruang tamu. Di sana, duduk seorang lelaki parubaya bersama anak laki-lakinya. Itu adalah Pak Surya, seorang juragan beras kaya di desa sebelah. Rina, ayah dan ibu sudah memikirkan ini baik-baik. Pak Surya ingin menjodohkanmu dengan anaknya, Jaya. Dia laki-laki baik, usahanya sukses, dan bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, kata ayahnya. Rina terkejut. Tapi ayah, aku tidak mencintai Jaya. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, nak. Bayu memang anak baik, tapi apa dia bisa menjamin masa depanmu? Tanya ibunya. Hati Rina terasa berat. Ia tahu Bayu bukan orang kaya, tapi ia percaya bahwa Bayu memiliki masa depan yang cerah. Namun bagaimana ia bisa meyakinkan orang tuanya? Perjuangan Bayu? Saat kabar pertunangan Rina dengan Jaya menyebar, Bayu merasa terpukul. Namun kisah tidak mau menyerah begitu saja. Ia bekerja lebih keras, mulai menerapkan metode pertanian modern di lahan kecil yang ia kelola. Dengan tekad kuat, ia berhasil meningkatkan hasil panen jauh lebih banyak dibanding metode tradisional. Dalam beberapa bulan, usaha Bayu mulai membuahkan hasil. Ia mengajak para pemuda desa lain untuk belajar bersama, mengajarkan mereka teknik irigasi, dan cara bercocok tanam yang lebih efisien. Lama-kelamaan, hasil kerja keras Bayu mulai terlihat. Para petani yang awalnya ragu, mulai tertarik dan mengikuti jejaknya. Desa yang dulu hanya mengandalkan cara lama kini mulai berkembang. Melihat perubahan yang terjadi, orang tua Rina akhirnya mulai luluh. Mereka sadar bahwa Bayu bukan hanya pemuda biasa, tetapi seseorang yang memiliki visi besar untuk desa mereka. Kalau memang kamu mencintai Bayu, dan yakin dia bisa membahagiakanmu, ayah dan ibu akan merestui,
kata ayah Rina suatu hari. Rina tak bisa menahan tangis bahagia. Ia segera menemui Bayu dan menceritakan semuanya. Jadi ini artinya, kita bisa bersama? Tanya Bayu. Rina mengangguk dengan mata berbinar. Ya Bayu, kita bisa bersama. Akhir bahagia. Pernikahan mereka diadakan sederhana, di tepi sawah yang dulu menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Bayu dan Rina tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga mitra dalam membangun desa mereka. Dengan kerja keras dan cinta yang mereka bagi, desa itu perlahan berubah menjadi tempat yang lebih maju tanpa kehilangan kehangatan dan kebersamaan warganya. Dan di ujung sawah yang luas, di bawah langit biru yang cerah, cinta mereka terus tumbuh seperti padi yang siap dipanen, kokoh, subur dan penuh harapan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.